sementara ya, inisial sementara yang berinisial J sudah berkenan untuk jadi ketua Dewan Pembina. Inisial J. J ini sial. Lihat ini, anak kurang tidur saja bisa jadi wakil presiden. Kenapa bisa? Yang pertama, dia orang Jawa. Yang kedua, bapaknya punya kuasa. Pertanyaannya, 5 tahun sekali kita disuruh memilih untuk apa? Kalau semuanya sudah diatur di Pulau Jawa. Ke depan, pilpres, pileg, dan pilkada, boykot saja. Kalau suara kita dianggap sampah oleh mereka. Yap, seperti yang ada di awal video, dua manusia karbitan lagi dan lagi diledekin habis-habisan oleh netizen. Yang satunya menjadi wapres karena pamannya mengubah aturan. Nah, kemudian yang satunya lagi, si Kaisang menjadi ketua PSI berkat kekuasaan Pak Mulyono, yaitu ayahnya sendiri. Nah, jadi wajar jika para netizen tak berhenti untuk memberikan ledekan-ledekan dan juga komentarnya yang sangat menohok untuk kedua orang ini yang hanya bergantung kepada nama orang tuanya, yang hanya bergantung pada nama Pak Mulyono atau Jokowi. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut saja bagaimana video selanjutnya, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi. Saya hanya diberikan waktu 3 bulan. Salam demokrasi. Aku cuman mau ngingetin, bangga banget si Kaisang ya, terpilih lagi menjadi ketua umum PSI untuk 5 tahun ke depan. Padahal proses dia menjadi ketua umum dilakukan dengan instan, dengan karbit, dibantu oleh sang bapak yaitu Jokowi pada saat itu masih menjadi presiden. Hanya dalam waktu 4 hari setelah menjadi anggota PSI, dia disulap simsalabim menjadi ketua umum PSI menggantikan Giring Ganesa. Luar biasa ya, intervensi dengan merekayasa dan melakukan karbit terhadap PSI. Ya nggak heran lah. Nah, mereka kan keluarga yang serba karbit, serba instan. Begitu juga dengan kakaknya yaitu Gibran Rakabuming yang dikarbit menjadi wapres dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka adalah keluarga yang instan, yang serba dikarbit, belum saatnya matang tapi dipaksa matang. Dan mereka memang harus memiliki kendaraan politik karena setelah gagal merebut partai-partai besar seperti Demokrat, setelah gagal mengambil alih Partai Golkar, dan juga setelah gagal mencoba merampas PDI Perjuangan, mereka harus mempunyai kendaraan politik, dan PSI lah tempat mereka. Karena di partai lain mereka tidak diterima. Padahal Partai Golkar yang sudah berhasil mereka lakukan pergantian ketua umum, ternyata para senior di Partai Golkar menolak untuk menerima Jokowi dan keluarganya masuk menjadi Partai Golkar. Jadi mau tidak mau mereka memang harus membesarkan partai PSI yang saat ini logonya adalah gajah, yang mungkin kata orang gajah itu adalah nggak punya ijazah, ya kan? Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Kerusakan yang sudah disebabkan oleh oligarki dan penguasa sebelumnya ini sudah parah, guys. Ditambah dugaan keterlibatan Kaisang dan Gibran di kepemilikan tambang PT Rakabu Sejahtera. Dugaan penyelundupan nikel oleh Bobi dan Airlangga Hartarto. Mereka diduga terlibat di dalam penyelundupan ini. Belum kasus Ritek, belum kasus Pertamina mega korupsi. Itu yang melibatkan juga orang dekatnya yang mulia, Paduka, Mulyono, Joko Widodo. Ini kita harus kawal. Belum Chromebook, itu juga diduga melibatkan orang terdekat. Jadi uang korupsi ini semuanya lari ke kantong siapa? Kita sudah bisa menebaknya. Ini bukan hoax, ini adalah kasus yang memang sudah banyak dilaporkan dan
memang kasus ini sedang diselidiki oleh kejaksaan. Intinya, kegiatan yang ingin melanggengkan dinasti itu harus dihentikan. Benarkah Prabowo itu berani benar-benar menghabisi para koruptor, menghabisi para oligarki yang merusak negara ini? Dan jika tidak, sudah waktunya rakyat turun untuk menuntut keadilan. Teman-teman, kita sekarang YouTuber Nusantara memastikan bahwa hari ini Rismon dipanggil dan tidak datang. Tidak datangnya kenapa? Ya ada mungkin kekorengan atau apa, terus nggak tahu. Tapi yang paling pasti, ya kita aja yang tidak dipanggil datang, Bang. Mas Alu dipanggil nggak datang. Nah, sekarang mau lari kemana kalau sudah seperti ini? Mau lari kemana bakal kena. Nah, nanti kalau sudah 1, 2, 3 kali dipanggil juga nggak datang juga. Nah, siap-siap jemput masa. Tenang. Mudah-mudahan ya besok ada pemanggilan yang kedua, tanggal 2, kemudian tanggal 3, kemungkinan besok Roy Suryo ada atau siapa. Nah, kita besok kesini lagi. Nah, kita mau ketemu Roy Suryo. Tugas Wapres ternyata bukan cuma ngurusin negara, tapi ngurusin YouTuber. Briefing YouTuber. Menyiapkan lowongan kerja sebagai komisaris, CEO, dan juga manajer baru. Ada berapa tempat tuh nanti yang kosong buat ngisi cecunguk-cecunguk ini, ya kan? Jangan lupa siapin saldonya untuk ditransfer ke cecunguk-cecunguk tadi. Karena mereka saya yakin kelaparan. Terus cecunguk-cecunguk ini nggak punya kepentingan, nggak diundang, kenapa datang ke situ? Nggak punya malu. Malah ngata-ngatain si Rismon yang diundang nggak datang. Saya tanya balik kepada cecunguk-cecunguk ini, apa kabarnya Baginda Nabi Mulyono yang diundang, yang bersangkutan justru nggak datang waktu di persidangan? Yang tolol siapa sih sebenarnya? Saya heran deh. Kalau kelaparan, jangan ke Polda, tapi ke pasar beliin pisang ya. Jangan lupa kalau di briefing sama blimbing sayur sama Mas Wapres kalian diperhatikan, jangan sampai kayak Bareskrim ya. Briefingnya tahun 1983, si Baginda Mulyono bilang tahun 1985. Salah briefing. Diperhatikan baik-baik, jangan sampai meletot lagi ya. Buat Mas Wapres, lain kali kerjaannya dibereskan dulu masalah negara ya. Jangan ngurusi cecunguk-cecunguk, receh. Masa yang berkualitas tetap Mas AHY. Mengapa Gibran? Di mana Gibran? Dan ada apa dengan Gibran? Belakangan si Gibran lagi sibuk bikin monolog ya. Kemarin dia bikin monolog bonus demografi yang panen hujatan netizen. Monolog yang penuh dengan klip video yang apa ya, yang ada soundtracknya gitu. Jadi hebat untuk tim editornya, keren gitu loh. Tambah lagi adalah surat pernyataan dari Purnawirawan TNI yang meminta agar Gibran dicopot menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan dimajukan lewat MPR. Ini menarik. Kenapa? Salah satu poinnya adalah Gibran dianggap tidak layak, belum layak memimpin negara ini. Ya, sebenarnya masalah polemik Gibran ini dari awal dia terpilih pun itu sudah menjadi kontroversi ya. Satu yang masalah keputusan MK itu kalian bisa flashback sendiri dan nggak perlu dijelasin. Terus yang kedua itu ditentang oleh hampir semua akademisi gitu. Tapi Prabowo itu cuek aja gitu. Prabowo itu padahal dia sudah digariskan menjadi presiden dan dia tidak yakin, makanya dia terus harus menggandeng seorang Gibran. Begitu dia memilih Gibran, luntur semua, banyak yang kecewa tuh gitu loh. Gibran ini nggak punya literasi buku, dia nggak suka baca buku. Dia tuh ngomong sendiri, dia sukanya baca komik. Dia hanya sebagai wali kota karena dia anak presiden.
Dia tidak pernah bicara berdebat dengan akademisi yang memang kemampuannya itu sudah bisa ditakar. Ijazahnya pun kan dipertanyakan sama dengan bapaknya saat ini, yang ijazahnya juga ditowel-towel sama orang gitu loh. Karena memang kemampuannya itu jauh dari standar gitu. Jadi bukan karena benci. Secara pribadi saya nggak ada benci sama yang namanya Prabowo, Gibran, Jokowi. Saya bukan anak Abah, saya bukan PDI, saya non partisan.